Kudus, saudara Guru pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepadamu. Dan kami sangat bersyukur Tuhan untuk semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati pelayan Tuhan, Engkau memberkati peralatan yang digunakan pada ibadah kami ini Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan baik. Biarlah hadirat Tuhan yang kami rasakan pagi ini Tuhan, kami penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga sampai selesai nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, amin. Ya, kita akan memulai puji-pujian kita sebagai orang yang telah diberkati Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan. Kita berserah pada kekuatan Tuhan. Maka dari itu kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya, Tuhanlah kekuatan dan aku. Saya dan teman-temanku bangkit berdiri sekalian. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatan hanya padaku hatiku percaya, dalam kebenaran dan kota berlindungnya. Selalu bersyukur, bercinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berdosa, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu dapat tinggalku. Kita ulang lagi berdoa, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia menciptaku dan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya, dalam kebenaran dan tetap berlindungnya. Selalu bersyukur, bercinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun berdosa, gunung-gunung beranjak, namun kasih sejauh dapat tinggalku. Selalu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Aku percaya, walaupun berdosa, beranjak, namun kasih sejauh dapat tinggalku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Pesalu nomor 52, Rahmat Tuhan.
Mari kita berdoa, rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Kami menyadari betapa besar pengorbanan Kristus bagi kami. Pengorbanan yang memberikan kami kehidupan, pengorbanan yang memberikan kami kesempatan untuk melakukan perkara terbaik bagi Tuhan, bagi keluarga, dan bagi lingkungan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan kami untuk mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerjakan semua proses ini dengan baik, penuh ucapan syukur, memuliakan Tuhan. Bukan menjadikan suatu proses hal yang menakutkan yang harus kami hindari. Berkati peribadatan perhimpunan kami di Setia ini, sehingga perhimpunan ini mendatangkan sukacita, memberikan nilai bagi kami untuk memperbesar kapasitas hidup dan diri kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercayai sesuatu yang baik dari Tuhan. Bimbing kami hingga dari awal hingga akhirnya proses peribadatan ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semua. Suara saya terdengar di kelas dan di ruang di Setia? Oke. Nah, boleh tampilkan slide kita. Baik. Pada termin keempat ini tetap masih berada dalam tema yang sama, bertahan dalam proses, ya, di persekutuan kita Selasa 27 April ini, dan saya mengambil pokok bahasan dari kitab Daniel, belajar dari Daniel tentang kesetiaan menjalani proses. Saudaraku, bertahan dalam proses, nanti aja gak masalah, bertahan dalam proses adalah suatu keharusan dan memang itulah yang akan kita jalani sebagaimana penjelasan dari hamba Tuhan beberapa waktu yang lalu, baik oleh Pak Daud, Pak Adiel, bahwa setiap manusia akan menjalani proses hidup, ya, dan itu tidak bisa dihindari, dan proses itu akan dijalani dimanapun kita berada, ya, dalam kondisi apapun. Tadi di kelas saya sampaikan kapan proses itu berakhir. Memang secara umum kematian. Namun dalam proses kematian pun juga tetap ada proses khususnya untuk kondisi tubuh kita yang awalnya berada dalam tahapan yang baik, ya, sebagai manusia harus mati, semua organ kehidupan mati, proses pembusukan, hilang semua daging, segala macam hal yang bersifat lembut ini, tinggal tulang belulang. Tulang belulang akan mengalami proses bila mana bertahun-tahun akan menjadi fosil. Jadi proses itu akan dialami baik oleh manusia hidup maupun sesudah mati itu tetap proses itu dijalani. Lalu kapan proses itu tidak pernah dialami, itu akan dijalani bila mana dia tidak pernah dilahirkan di muka bumi. Maka proses itu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah dia alami. Nah, bersyukurlah kita yang sudah kadung lahir dalam tanda petik, ya, kadung lahir, gitu ya. Meskipun terkadang nggak minta dilahirkan, nah, kita akan menjalani proses itu bersama-sama. Saudaraku dan rekan-rekan mahasiswa, belajar dari Daniel, ya, kesetiaan menjalani proses itu menunjukkan bahwa ada nilai penting dari proses yang dijalani. Walaupun banyak orang berpikir
proses itu tidak seharusnya dijalani. Dan banyak orang juga berdoa untuk menghindar dari proses. Biarlah cepat berlalu. Badai ini biarlah cepat berlalu. Tapi berlalunya badai akan muncul badai-badai lain. Riak-riak kecil yang lain juga yang akan kita jalani sebagai proses. Nah, artinya memang proses itu adalah bagian dari kehidupan. Ya, bagian dari kehidupan untuk mendewasakan, untuk menunjukkan kapasitas hidup kita sebagai manusia yang terus akan berproses. Kesetiaan menjalani proses, mari kita baca dari Daniel 1 ayat 9 ayat 6 sampai 9, pasal 12 ayat 4. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. 11 ayat 4, tetapi engkau sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Oke, demikian pembacaan kita dari kitab Daniel pasal 1 dan pasal 12 ayat 4. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada hal yang menarik ya dari pembacaan tadi, khususnya nama-nama yang diberikan, perubahan nama. Kalau saya membaca dari Alkitab ya, versi pemulihan, Alkitab versi pemulihan, khususnya perjanjian lama, perubahan nama itu diberikan ya tentu punya maksud atau tujuan tersendiri. Minimal agar memiliki kesamaan dengan status predikat dari yang memberi, dari kondisi di mana mereka berada. Mereka kan berada dalam pembuangan ini. Nah, nama Daniel berarti Allah adalah hakimku. Ubah menjadi Belsasar, artinya pangeran Bel atau kesayangan Bel. Ini dalam pandangan bangsa asing, ya, bangsa Babel. Nama Hananya yang berarti Allah telah memberikan dengan murah hati atau kesayangan Allah diubah menjadi Sadrak yang berarti diterangi oleh dewa matahari. Nama Misael yang berarti siapakah yang dapat seperti Allah ubah menjadi Mesak yang berarti siapakah yang dapat seperti dewa Syak. Nama Azaria yang berarti Allah telah menolong diubah menjadi Abednego yang berarti pelayan setia dewa api Nego. Nah, transformasi perubahan nama ini ya, memiliki arti yang cukup dalam agar mereka dibawa kepada situasi kondisi yang sama, yang sejajar dengan kondisi suasana istana raja Nebukadnezar. Bukan tanpa alasan perubahan nama ini diberikan, disematkan kepada mereka berempat, agar mereka pun secara gaya hidup ya, dan perilaku yang ada itu sama dengan mereka. Makanya
Dari perubahan nama terus ditindaklanjuti dengan menghidangkan berbagai jenis makan dan minum yang biasanya disampaikan kepada raja oleh pegawai istana. Nah, saudaraku, kita melihat bila mana Daniel berada dalam situasi kondisi ya, yang tidak memungkinkan, tentunya itu akan menyebabkan pressure, tekanan emosi juga terikut di dalamnya. Secara psikis juga ikut berpengaruh atau terpengaruh. Nah, dan itu wajar bagi manusia menghadapi tekanan, ya, menghadapi tekanan hidup, sehingga menyebabkan manusia terkadang kehilangan istilahnya pemikiran yang logis, tindak tanduk yang jelas, ya, dan perilaku yang baik. Ya, karena berada dalam tekanan. Dan itu adalah proses kehidupan yang harus dijalani sebagai pribadi, sebagai bangsa, komunitas yang terjaga. Dari pembacaan pasal 1 ayat 6 sampai 9, 12 dan 4, ya, ayat 4 ini, ada hal yang menarik benang merahnya di situ. Meskipun tekanan itu besar dihadapi, namun di sisi lain juga Tuhan bisa mengubah hal tekanan itu menjadi sesuatu yang nikmat bagi Daniel dan teman-temannya yang dapat menerima kondisi itu dalam frame, ya, frame-nya Allah. Bukan sekedar frame-nya mereka sebagai manusia, tapi frame-nya Allah sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena Daniel sendiri dalam kurun waktu yang cukup lama mengalami yang disebut dengan bagaimana Allah memelihara mereka sebelum dan setelah masuk dalam pembuangan. Slide berikutnya. Maka pemahaman kita terus akan berlanjut bahwa sesungguhnya dari tampilan pembacaan ayat tadi, ya, kita mengerti bahwa kitab Daniel ini memperjelas Tuhan yang dimilikinya adalah Tuhan yang tetap mutlak, ya, Tuhan yang absolut berkuasa atas persoalan manusia. Persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa tersebut, mereka berada dalam kondisi yang tidak mengenakan. Dan kitab Daniel juga berbicara bagaimana perwujudan daripada demonstrasi kedaulatan tertinggi Allah mereka, Allah yang dipuji disembah oleh Daniel, itu Daniel pahami, Daniel mengerti secara jelas bahwa Allah tetap akan bersama dengan mereka. Karena pengalaman bertahun-tahun sebelum dalam masa pembuangan, atau tercabut dari asal mereka, tempat mereka, dan tiba di Babel, bahwa Tuhan sedang memakai sosok pribadi Nebukadnezar ini sebagai orang yang berkuasa untuk memberikan satu pembelajaran kepada umat ini dalam bentuk hukuman. Dan pernyataan Daniel bahwa Allah Israel adalah sumber dan pemberi otoritas kepada manusia sekaligus itu sebagai tamparan keras kepada Nebukadnezar sebagai musuh para dewa bangsa-bangsa asing. Nah, ini gambaran umum global dari Daniel itu sendiri dalam kitabnya. Bahwa meskipun dalam masa-masa sulit, tanda petik, peran daripada Allah yang perkasa, ya, yang berdaulat itu tetap ada. Di antara mereka
yang benar-benar memposisikan dirinya sejajar dengan maksud dan kehendak Allah Israel itu sendiri. Slide berikutnya. Pembahasan pertama dari perenungan kita dalam perhimpunan ini, apa yang ditunjukkan oleh Daniel, ya, sehingga bertahan dalam proses itu sendiri bisa dikatakan adalah menjalani hidup kesetiaan atau hidup dalam kesetiaan, meskipun berada dalam situasi yang tidak mengenakan di tanah pembuangan. Nah, rekan-rekan sekalian, yang dapat kita pelajari dari Daniel itu ada 3 perkara. Perkara pertama yaitu kesetiaan menjalani proses, tidak lepas berbicara tentang karakter hidup, karakter yang terus merupakan bagian internal daripada manusia, baik manusia yang belum mengenal Tuhan, ya, atau manusia yang sudah kenal Tuhan dengan benar. Karakter itu melekat. Tinggal bagaimana perwujudan daripada karakter itu ditampilkan keluar, atau bagaimana seseorang mengaktualisasikan dirinya dalam perwujudan karakter itu sendiri, berdasarkan kesetiaan menjalani proses. Ada karakter, ada komitmen, ada kompeten. Komitmen, kompeten bisa beriringan, saling bersama-sama berjalan, bisa bertukar posisi. Tetapi dari ketiga hal itu, seringkali yang sulit adalah karakternya ini. Nah, dari sisi karakter, kesetiaan menjalani proses, itu ingin membuktikan, ingin menunjukkan prinsip pengenalan kepada Allah Israel yang kuat dari apa yang sedang dialami oleh Daniel dan rekan-rekannya, membuktikan prinsip pengenalan kepada Allah Israel yang kuat itu memberikan nuansa yang berbeda dengan kebanyakan orang bila berada dalam tekanan hidup. Dikatakan pada ayat yang sudah kita baca, ya, Daniel berketetapan untuk tidak. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri, santap makanan dan minum anggur. Ya. Berketetapan tidak. Menunjukkan posisi dia sebagai orang atau pribadi yang benar mengenal Allah. Allah yang hidup dalam tatanan kekudusan yang absolut, yang maha kudus, yang tidak boleh ada sedikit pun kenajisan mampir pada dia karena kekudusan. Dan orang-orang yang mengenal Allah yang hidup dengan prinsip yang kuat pun juga harus tahu posisinya bila mana ingin bersanding dengan Allah, juga harus berada dalam tatanan kekudusan sebagaimana yang Allah mau. Daniel paham benar itu. Hanya dikatakan berketetapan untuk tidak. Dia tidak merubah posisi meskipun berada dalam tekanan dan diberikan iming-iming pelayanan yang wah di dalam istana raja. Dia mengambil posisi untuk berada dalam posisi Allah, menjaga kekudusan. Dan itu penting. Karena apa? Karena hal ini merupakan syarat penting dan tuntutan penting dari Allah yang punya otoritas tertinggi bila mana ingin mengalami yang namanya terobosan, meskipun tetap berada dalam proses. Bertahan dalam proses bukan berarti bertahan dan tidak berbuat apa-apa, itu keliru. Bertahan dalam proses juga tetap harus berbuat sesuatu yang memberikan value tersendiri, ya, nilai tersendiri, nilai kuat sosok karakter ini. Dengan
prinsip yang kedua, dia mampu menyatakan secara tegas, secara lantang, berani untuk menentang setiap bentuk dosa. Meskipun hanya berupa makan dan minum. Dia berani mengatakan tidak. Katakan tidak pada korupsi, ternyata Partai Demokrat banyak yang korupsi. Itu kan zaman SBY seperti itu. Katakan tidak pada korupsi. Nah, keberanian untuk menentang setiap bentuk dosa, meskipun itu kecil ya, makan dan minum, namun memiliki efek samping yang besar. Karena apa? Karena hal-hal itu dipergunakan dalam perwujudan sebagai bentuk kolaborasi dengan orang-orang yang tidak sepaham, tidak sejajar dengan keputusan Allah Israel. Ingat, nama-nama mereka kan sudah dirubah semua. Dari perwujudan kepada Allah yang sesungguhnya yang hidup kepada perubahan ini. Identitas diri. Meskipun nama identitas diri sudah dirubah dengan maklumat daripada raja, tetapi dari dalam diri Daniel dan rekan-rekannya, dia tidak terhanyut dengan perubahan. Dia tetap pada posisi-posisi yang sejajar dengan kita. Yang benar, yang kudus, yang hidup, yang kuat. Sehingga tampilan karakter Daniel dan teman-temannya ini adalah, katakan karakter yang benar, itu membentuk integritas yang kuat. Kurang gitu ya. Karakter yang benar membentuk integritas yang kuat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketiga hal ini menjadi satu nilai penting, ya. Meskipun bertahan dalam proses, bukan berarti sekali lagi kita tidak berbuat apa-apa. Bertahan dalam proses justru harus menampilkan kapasitas diri, ya, prinsip pengenalan kepada Allah yang kuat, keberanian untuk tidak masuk, meskipun itu kecil, dalam hal-hal yang berseberangan dengan kita, prinsip-prinsip ilahi. Karena apa? Karena ini akan menunjukkan siapa kita. Antara yang diucapkan, ya, apa yang di dalam dengan tampilan di luar itu kan harus sejajar, seimbang, seirama, seiras, ya, sekata. Karakter yang benar membentuk integritas yang kuat. Itu akan menunjukkan nilai kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Meskipun Daniel hidup pada masa lalu, tapi proses pembelajaran Daniel ini menjadi pembelajaran bagi gereja, bagi kita orang percaya, bagi kita calon hamba Tuhan. Karakter yang benar membentuk integritas kuat itu penting. Toh, kalaupun kita masuk dalam pelayanan gerejawi, pastoral, berkhotbah seperti ini kan hanya 45 menit atau 50 menit lah paling lama. Sesudahnya adalah kehidupan nyata. Ya. Orang akan melihat yang realnya aja dari tengah-tengah masyarakat itu. Bukan apa yang sedang kita bicarakan, tapi kehidupan nyata yang sesungguhnya di tengah masyarakat, ya, baik di keluarga maupun di komunitas kita. Karakter ini yang membentuk integritas yang kuat, itu akan terpancar dengan jelas bila mana itu memang manusia dalam kita respect terhadap apa yang Tuhan mau. Ya. Makanya dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang melalui pemimpin istana raja itu sendiri. Jadi tanpa diminta pun, Allah mampu menggerakkan atau membuat orang lain bersimpati kepada Daniel. Nah, ini penting. Jadi nggak perlu kita berkata, apa sih yang dapat kamu berikan kepada saya? Berikanlah penghargaan sedikit untuk saya. Saya kan sudah berbuat ini kepada kamu, begitu. Atau kepada lembaga, atau segala macam. Tapi dari sini kita bisa mengambil nilai penting, karakter yang benar memiliki integritas yang kuat, yang menilai orang lain. Meskipun kita juga bisa menilai kita sendiri.
Bisa. Tapi orang lain akan jelas akan menilai kita siapa kita. Kalau kecondongan kita melihat diri sendiri pasti benarnya paling banyak. Paling banyak tidak benar. Tetapi orang lain akan menilai dengan jelas, meskipun tidak bisa kita pungkiri, ada nilai-nilai subjektif yang tidak tampil di dalam membawa penilaian sendiri. Namun, dari penjelasan Daniel ini, pada kita pribadi, kenakanlah karakter itu sendiri. Karakter akan terbentuk dengan benar, dengan integritas kuat, kalau memang ditunjang prinsip pengenalan kepada Allah juga jelas dan kuat. Karena karakter yang akan dibentuk adalah karakter ilahi, bukan karakter manusiawi semata, tapi karakter ilahi. Nah, karakter ilahi ini tentu berseberangan dengan karakter manusia yang cenderungnya untuk menuruti keinginannya atau hawa nafsu, dan pasti bertentangan. Makanya ada manusia yang bersifat betul-betul manusiawi, ya, keinginan semata, tapi juga manusia sudah mengalami pembaharuan, manusia rohani, manusia dalam kehidupan. Hal yang kedua, slide berikutnya, kesetiaan menjalani proses ditunjukkan dengan komitmen yang benar. Dari pembacaan itu, Daniel dan rekan-rekannya, kalau kita perhatikan, dia berada dalam posisi stabil, posisi yang tidak terpengaruh. Apa yang dipercayai itu juga yang diwujudkan dalam tindakan. Apa yang diyakini itu juga yang akan menjadi bagian di tengah proses hidup yang dijalani. Itu komitmen. Jadi situasi tidak berpengaruh banyak terhadap kehidupan Daniel. Baik pada waktu yang baik, menyenangkan istana, maupun pada saat mereka masuk dalam penghukuman perapian. Tetap komitmennya tidak berubah. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, ini justru yang seringkali kita hadapi di tengah arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, perubahan masyarakat, bangsa, negara kita di tengah dunia ini yang globalisasi. Seringkali kita mengikut arus, tidak berani melawan arus. Karena orang katakan kalau kita ikut arus, kita aman. Berani melawan arus, maka risiko tanggung sendiri. Dari pembelajaran Daniel ini, bahwa penting sekali komitmen meskipun situasi tidak memungkinkan. Ada hal-hal yang perlu kita kembangkan dalam hidup, itu ada. Namun juga ada hal-hal yang perlu kita pertahankan meskipun perkembangan itu ada di sekitar kita. Tapi nilai-nilai prinsip itu tetap harus kita pegang sampai kapanpun. Komitmen Daniel kepada Tuhan Allah Israel itu tidak diragukan. Tentunya komitmen ini ditunjukkan dengan kesabaran dalam proses waktu kehidupan. Dia tidak mendahului waktunya Tuhan, tetapi dia bersabar dalam proses waktunya Tuhan. Meskipun kondisi tidak mengenakan. Kesetiaan dalam menjalani proses ditunjukkan dengan kesabaran. Sehingga dari kesabaran ini kita akan tahu makna hidup. Yang kedua, menjaga keseimbangan hidup. Baik fisik, emosi, maupun spiritual. Dan ini merupakan mata rantai yang terus berputar dalam diri manusia. Dan itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka cenderung untuk berjalan miring. Itu pasti miring kalau tidak seimbang. Berat sebelah. Seimbang antara aspek fisik, emosi, dan spiritual. Tidak bisa berat sebelah. Nah,
komitmen inilah yang menjaga nilai-nilai atau matra kehidupan Daniel dan teman-temannya. Meskipun kelas mereka bukan kelas yang diperhitungkan, karena mereka ada tawaran. Yang ketiga, berikutnya, berbicara mengenai kompeten. Kompeten ini berbicara kemampuan, kompetensi diri. Kita tahu Daniel ya, adalah orang yang pada akhirnya diberikan kepercayaan untuk membuat satu penilaian pada diri raja. Itu kompetensi. Dan kompetensi ini diperoleh oleh Daniel dengan memberikan diri untuk mendengar yang dikembangkan dengan baik. Sehingga dengan mendengar yang dikembangkan dengan baik, Daniel memiliki kepekaan terhadap suara dan pimpinan Allah dalam hidupnya, sehingga dia mampu memberikan impact dan menginterpretasikan nilai-nilai yang harus dia sampaikan kepada sang raja. Nah, tetapi yang dikasih Tuhan, Allah mengaruniakan Daniel kasih dan sayang adalah satu nilai yang tertinggi. Allah mengaruniakan kasih dan sayang tentu memberikan kelengkapan, ya, kelengkapan kepada Daniel. Dan dia diberikan satu keilmu, satu kemampuan untuk penilaian yang jauh ke depan, punya visi ke depan, dan itu yang membedakan dia dengan para pegawai istana. Hal ketiga ini penting untuk kita, memberikan pendengaran dan tidak terlalu banyak mengoceh, begitu, itu penting. Seorang konselor yang baik itu adalah seorang yang memberikan pendengaran, mendengar dengan baik, bukan banyak bicara. Itu orang konselor. Karena kita sering kali di gereja itu banyak berbicara ketimbang banyak mendengar, dan terlalu banyak membaca Alkitab, tapi tidak sampai kepada bagaimana menemukan akar masalah. Itu diperoleh karena dia peka terhadap suara dan pimpinan. Ketiga hal ini, baik karakter, ya, komitmen maupun kompeten, adalah kelengkapan dari tampilan Daniel dalam masa sulit buat kita sekarang. Meskipun secara konteks, ya, situasi berbeda, tetapi yang namanya proses itu tidak akan melihat situasi dan kondisi. Sekali lagi, yang namanya proses tidak akan melihat situasi dan kondisi. Akan kita alami sini. Tetapi yang membedakan adalah pribadi-pribadi yang memiliki karakter, komitmen yang jelas, dan kompetensi. Sehingga pada slide terakhir dikatakan demikian: bertahan dalam proses dengan tetap mengedepankan kesetiaan dalam proses kehidupan akan menjadikan diri kita sebagai kaum beriman yang menang. Menang dalam arti kata tidak harus angkat senjata, tapi menghadapi situasi, mengalami perbuatan ajaib Tuhan, dan mengalami pemulihan. Itulah yang ada dalam kisah Daniel. Meskipun sudah ribuan tahun, tetapi ini relevan buat kita dengan kondisi kekinian. Kalau dikatakan apakah kita ingin menang sebagai pasti kemenangan itu tujuan kita. Ingin mengalami perbuatan ajaib, pasti ingin mengalami perbuatan ajaib. Ingin ada pemulihan jalan keluar, pasti semua orang menginginkan pemulihan dan jalan keluar dalam menghadapi proses hidup. Setelah adanya proses itu, tetap kita akan mengalami proses yang lain. Jadi dari kisah ini pentingnya kesetiaan dalam menjalani proses. Setiap kita beda-beda prosesnya, tidak bisa disamakan. Itu akan memperbesar jati diri kita.
siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita di hadapan manusia, meskipun kita tidak bisa meminta manusia memiliki cara pandang, worldview sama dengan kita. Semua orang punya keunikannya masing-masing. Kiranya pembekalan firman ini menjadi bagian pembekalan kita untuk hari ini di dalam menjalani proses pembelajaran, proses kerja, dan bakti kita dalam dunia pendidikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Baik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan. Yang mengucap syukur Bapa atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami terus bertahan dalam setiap proses yang telah kami jalani dan yang akan kami jalani. Kiranya Engkau memberikan kami selalu kekuatan hikmat akal budi, dan Engkau bisa selalu menuntun kami, supaya kami dapat memberikan hasil dari proses yang telah Kau berikan, hasil yang baik, buah yang baik, sehingga kami
dan menjadi orang yang memberkati orang lain, dan bahkan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menutup ibadah ini dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah menceritakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kami dari mahasiswa berterima kasih kepada para Nusa yang sudah siap melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan juga berterima kasih kepada para pimpinan, staf dosen yang sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, bahkan juga alumni yang sudah berkenan hadir, dan terlebih-lebih teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Tuhan memberkati kita semuanya. Dengan itu kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita berikan persembahan kita. Jadi kembali kita nyanyikan lagu ini, Berkat Kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik kasih. Dan bisa kita semua kembali berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kembali kami minta kesediaan Bapak Renusa untuk membawa kita dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Kami bersyukur buat pimpinan dan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah hari ini. Kami menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan, dan percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, dan itulah proses yang kami jalani hari lepas hari bersama Tuhan. Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kelanjutan daripada kehidupan setelah ibadah ini, kami memberikan satu nilai tertinggi kepada Tuhan. Berkati kami semua, dan kami mohon berkat kepada kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang membawa kita dalam peningkatan demi peningkatan kualitas hidup, memiliki karakter yang baik, komitmen yang baik, dan kepercayaan yang baik. Tuhan bimbingkan dari awal acara ini sampai masuk ke acara berikutnya, sampai pada pertemuan kami dengan Tuhan. Kiranya berkat Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.